amalnya orang ini sampai dia bisa masuk surga tanpa hisab. Padahal hisabnya itu begitu pelik, begitu panjang. Berada kita di padang mahsyar, masing-masing kita berkeringat, tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Ada yang berkeringat sampai semata kaki, ada yang selutut, ada yang sampai ke pinggul, ada yang hampir tenggelam. Lalu kemudian baginda Rasulullah katakan di antara mereka itu ada orang yang diberikan naungan yang tidak ada naungan lagi kecuali naungannya Allah. Ada juga di antara mereka yang kemudian lehernya dipanjangkan oleh sebab di dunianya sering mengumandangkan azan. Ada orang yang kemudian ditutupi aibnya oleh sebab di dunianya dia sering menutupi aibnya orang lain. Yang jadi pertanyaan, 70.000 orang umatnya baginda Rasulullah itu tadi masuk surga tanpa hisab, tanpa melewati bagian dihisab tadi, ditanya satu-satu, diinterogasi. Subhanallah, diinterogasi sama polisi, sama orang saja. Masya Allah, peliknya luar biasa gitu. Apalagi ini yang menginterogasi malaikat langsung, yang berbicara bukan lagi mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu kami tutup mulut mereka, ditanya yang menjawab bukan mulut. Di dunia orang ditanya, yang jawab mulut, mulutnya berkilah. Banyak jawabannya, banyak kebohongannya. Tapi saat nanti di akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut mereka kami tutup, yang akan menjawab adalah tangan yang melakukan kebaikan atau keburukan. Yang bersaksi bukan lagi orang luar, yang bersaksi kaki kita. Itu peliknya luar biasa hisab, Pak. Detail betul hisabnya. Ya hisab sehat saja, kita diberi sehat oleh Allah. Azan berkumandang, rupanya kita tak pergi ke masjid, dihisab juga Allah. Punya motor, kita pergi ke masjid, kita pergi ke masjid, justru dengan motor itu kita baru dihisab oleh Allah. Punya satu pakaian saja, hisabnya panjang. Hari pertama, di jam pertama kau gunakan pakaianmu untuk apa? Oh, jam sekian kita gunakan untuk ini, jam sekian. Oh, panjang betul itu pakaian. Makanya kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, "Man nukisha hisabuhu faqad uzib." Sesungguhnya orang yang detail, dirinci hisabnya itu sudah sedang disiksa. Betapa tidak, Pak? Semuanya jadi pertanyaan buat kita. Ini baju segini, ya bagi kita mungkin ringan, enteng saja, panjang hisabnya. Istri satu, berapa itu hisabnya, berapa tahun? Yang pengen istri dua kan hisab juga tuh, panjang juga hisabnya tuh. Makin banyak sesuatu yang kita miliki, makin banyak titipan Allah. Kalau titipan Allah banyak, makin banyak lagi pertanyaan Allah. Sebagaimana kita nitip sesuatu kepada seseorang, selesai itu digunakan, pasti banyak pertanyaan. Kita balik lagi, rupanya ada spesial tadi bagi orang yang kata baginda Rasulullah, dia bisa masuk surga tanpa hisab. Bertanya-tanya para sahabat. Rasul ketika menyampaikan hadis tersebut, ada di antara umatku 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Masuk baginda Rasulullah ke kamarnya. Sehingga para sahabat bertanya-tanya, itu siapa kira-kira ya orang yang beruntung gitu masuk surga tanpa hisab? Ada di antara mereka yang sampai mengatakan, oh mungkin itu sahabat Rasulullah. Oh mungkin itu adalah orang-orang terdekatnya baginda Rasulullah. Oh mungkin itu orang keturunannya baginda Rasulullah. Rupanya baginda Rasulullah keluar lagi. Ditanya oleh para sahabat Rasul, siapa mereka itu yang masuk surga tanpa hisab? Rasul jawab, itu orang dengan 4 kriteria. Siapa? Humul ladzina la yarqun wa la yastariqun wa ala humul ladzina la yarqun wa la yastariqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia atau mereka itu orang yang tidak jampi-jampi atau tidak bermain jimat-jimat, tidak bermain dukun. Yarqun, ruqiyah. Banyak yang bilang bahwa kalau orang yang meruqiyah atau orang yang diruqiyah syar'i sekalipun itu kesempatan masuk surga tanpa hisabnya hilang. Tidak. Yang dimaksud adalah walaupun bahasanya ruqiyah tadi, yarqun. Yarqun itu arti sesungguhnya adalah
Ya tadi, baca-baca jampi-jampi. Maka kami langsung sebutkan itu, mereka adalah orang yang tidak menjampi-jampi siapa? Orang dukun. Tidak macam-macam berjimat dia. Wala yastariqun, dan tidak minta dijampi-jampi. Dan datang ke orang pintar sakit sudah lama, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, berobat ke sana kemari. Sudah jelas kata dokternya ini sakit ini. Tak puas dia dengan hasil dari dokter, pergi dia ke katanya orang pintar, suruh sembelih ayam hitam misalnya, dilumuri saat sedang mandinya juga. Nauzubillah ya Allah. Barangkali ujian dari Allah itu berupa sakit yang lama, yang barangkali dokter pun bingung itu penyakitnya penyakit apa. Saat diuji yang seperti itu, banyak orang yang gagal kemudian datang tadi kepada orang pintar. Oke lah, kalau ruqyahnya ruqyah syar'iyah, kemudian yang dibaca ayat-ayat Al-Quran. Cuma yang kalau didatangi ada syarat-syaratnya yang macam-macam, katanya coba teteskan darah di atas surat kulhu, katanya kan di lembaran-lembaran yang surat kulhu, baru kemudian itu ditaburkan. Oh, macam-macam. Ada yang coba datang bawa tanah kuburan orang yang baru meninggal dunia, dipagari rumahnya. Wah, macam-macam ya Allah. Ada kalanya seseorang diuji oleh Allah dengan sakit yang lama, rupanya gagal dia. Karena tadi humul ladzina la yarqun, orang itu tidak menjampi-jampi. Ini orang yang selamat dari hisab. Wala yastariqun, dan tidak minta dijampi-jampi. Wala yatatayyarun, tatayyur itu bahasa Arab. Tatayyur itu dari burung artinya. Ta'ir burung. Tatayyur maksudnya menggantungkan nasibnya kepada burung. Dulu orang Arab punya kebiasaan kalau mau berniaga, berbisnis, mereka sebelum pergi kalau pergi ke depan, oh berarti bagus ini, katanya kan, nasibnya bagus, dagangnya pasti banyak lakunya. Tapi kalau merpatinya itu kemudian ke belakang atau ke kiri, mereka bilang, ini tak bagus. Mereka urungkan niatnya untuk berniaga. Nah, ini kira-kira di Indonesia yang semacam ini banyak tak? Ada banyak ya? Kalau lewat terowongan apa gitu kan harus klakson 3 kali. Kalau tak klakson nanti malah jadi malah petaka atau apa segala macam gitu kan. Menarik, beberapa minggu yang lalu itu ada luar biasa, kami mengikuti juga itu pesulap merah itu kan, pesulap merah yang kemudian membongkar bagaimana praktek kesyirikan yang ada di gunung mana gitu kan sama beliau, itu luar biasa. Humul ladzina la yatatayyur, tatayyur misalnya ada lagi pergi berkendara, kemudian nabrak kucingnya warna hitam, ada yang bilang, ini jangan diteruskan perjalanannya, nanti bahaya, nanti dapat musibah. Itu namanya tatayyur juga termasuk. Nah, kalau ada orang yang semacam ini, dia masih percaya dengan kejadian alam dan disambungkan dengan takdir yang akan terjadi, ini termasuk orang yang tatayyur, yang tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Tiket yang ketiganya tadi tidak dapat. Tapi yang paling penting daripada itu semuanya, yang keempat, Rasulullah katakan, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka itu senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk ke bagian yang ketiga tafsir surat Al-Fatihah, yang di ayat yang kelimanya kita sebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu artinya hanya kepadamu kami menyembah, kami beribadah, kami menghamba. Na'budu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Bapak Ibu, ini dua perjanjian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian Allah jawab, hadza baini wa baina 'abdi.
Kalau apa yang dibaca oleh hambaku, hanya kepadaku dia menyembah, dan hanya kepadaku dia meminta pertolongan, ini perjanjian aku dengan dia. Apapun yang dia minta setelah ini, aku akan turuti. Itu kata Allah dalam hadis qudsi. Izin minum dulu Pak. Cuma kering. Jadi di awal kita sebutkan ada hadis dari baginda Rasulullah, hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina abdi. Saya bagi menjadi dua bagian, itu surat Al-Fatihah, antara diriku dengan hambaku. Idza qala abdi alhamdulillah, ketika seorang hamba membaca alhamdulillah, Allah jawab, hambaku sedang memujiku. Sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah tidak lagi menjawab pujiannya. Ini perjanjian kepadaku, kata Allah, aku akan turuti apapun maunya. Menarik Pak. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, itu kalau dalam kaidah Arab ada namanya al-qasr. Qasr itu artinya at-takhsis, pengkhususan, penghanyaan. Iyyaka na'budu aslinya kalau secara bahasa, na'budu iyyaka, kami menyembahmu atau kami menyembah kepadamu. Tapi kemudian Allah dahulukan itu iyyaka-nya sehingga muncul arti hanya kepadamu kami menyembah. Kalau na'budu iyyaka, aku menyembah kepadamu, boleh jadi aku juga menyembah kepadanya. Aku juga beribadah kepadanya. Kita nanti akan bahas itu na'budu itu artinya apa. Iyyaka artinya hanya satu-satunya yang kita sembah itu Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan bahwa kalimat yang pertama itu fal awwalu tabarra'un minasy-syirk, berlepas diri kita daripada segala kesyirikan. Kenapa surat Al-Fatihah ini menjadi surat yang paling mulia? Karena dalam surat Al-Fatihah ini terkandung makna la ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Dan Allah jadikan kalimat la ilaha illallah itu sebagai jurus terakhir seseorang dimasukkan ke surga, Pak. Allah jadikan kalimat la ilaha illallah itu sebagai kunci seseorang masuk ke surga. Walaupun buruk kelakuannya, asal dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, masuk surga juga dia. Sebaik apapun orang, tapi dia hatinya tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak masuk surga juga orang ini. Dan Rasul jadikan bahwa orang yang terbiasa untuk mengikrarkan tiada Tuhan selain Allah, setiap selesai sholat dia baca la ilaha illallah, macam-macam itu Pak ya. Ada ayat kursi kita baca, Allah ayatul kursi aujabalahul jannah la yamna'uhu min dukhulil jannah illal maut. Siapa orangnya yang terbiasa membaca ayat kursi selepas salat fardu, maka tidak ada penghalang baginya untuk masuk surga illa an yamut, kecuali kematian. Karena dia belum mati saja orang ini tak masuk surga katanya. Orang yang terakhir perkataannya la ilaha illallah juga wajib bagi orang itu masuk surga. Kata baginda Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orangnya yang terakhir perkataannya itu adalah la ilaha illallah, wajib bagi dia masuk surga. Maka ayat iyyaka na'budu itu maknanya sama dengan la ilaha illallah. Iyyaka na'budu, sekarang makna na'budu. Tadi kita berlepas diri untuk tidak menyembah lagi kepada selain Allah. Na'budu itu apa artinya? Na'budu itu bisa maknanya adalah ibadah. Ibadah kita, semuanya kita lakukan hanya untuk Allah. Atau makna lain daripada na'budu itu adalah menghamba. Hamba itu bahasa Arabnya abdun.
Na'budu artinya menghamba. Saya tidak menghamba kecuali hanya kepada Allah. Tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Makanya kalau kata para ulama itu, siapa orangnya yang dia memiliki rasa takut kepada selain Allah lebih besar daripada takutnya dia kepada Allah, hati-hati, sesungguhnya dia sudah berjalan di tepi kesyirikan. Takut sama atasan, takut sama istri, takut kehilangan ini, kehilangan itu, melebihi takutnya dia kepada Allah. Ini hati-hati. Jadi mengesahkan Allah itu pada rasa takut kita, pada pengharapan kita juga sama, Pak. Jadi tidak boleh kita mengharap seseorang itu melebihi harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, hal yang paling mengecewakan hidup kita itu terlalu berharap kepada selain Allah. Terlalu berharap kepada manusia, itu paling mengecewakan. Berharaplah hanya kepada Allah saja. Boleh tak kita berharap kepada seseorang, Pak? Boleh. Tapi harapan kita tidak boleh melebihi harapan kita kepada orang itu, tidak boleh melebihi harapan kita kepada Allah. Sakit, berobat kita kepada dokter yang orang kenal, ini dokter mantap, mujarab obat-obatnya. Datang kita ke dokter itu, tetap kita harus tawakal dulu kepada Allah. Jadi bukti tawakal kita itu, kita sebelum pergi ke rumah sakit salat dulu 2 rakaat, berdoa kepada Allah dulu, minta kesembuhan kepada Allah. Lalu kemudian setelah disembuhkan itu kita wajib berterima kasih kepada manusia. Tapi jangan lupa kita ucapkan alhamdulillah bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Memasukkan anak kita ke lembaga pendidikan, andai pandai, pintar, jangan lupa kita ucapkan alhamdulillah. Jangan kemudian kita terlalu berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sama dengan kita berjalan di tepi kesyirikan. Takut, mengharap, yang ketiga cinta. Tidak boleh kita mencintai sesuatu melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta ke rumah, cinta ke dunia, cinta kepada istri, cinta kepada anak. Tidak boleh kemudian ada panggilan Allah Subhanahu wa taala kita lebih mendahulukan cinta kita kepada, wah ini nggak bisa, anak saya menginginkan seperti ini, seperti itu, anak saya menginginkan misalnya harta yang begini, menginginkan saya harus kalau inginnya seperti itu, mobil misalnya mobil yang mewah, saya harus korupsi. Nggak apa-apa lah, yang penting cinta saya kepada anak saya. Itu nggak boleh seperti itu. Lagi-lagi bahwa iyyaka na'budu maknanya kita menafikan atau kita berlepas diri daripada penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang 3 tadi maknanya kita tidak boleh takut selain daripada Allah Subhanahu. Boleh takut, tapi hakikat takutnya kita kepada Allah dan hakikat takutnya kita kepada makhluk itu beda, Pak ya. Kita takut kepada preman pasar, kita pasti akan jauhi pasar. Hati-hati dekat dengan seorang pencuri. Kita takut kepada penipu, pasti kita tidak kawani itu penipu, menjauh kita daripada penipu itu. Tapi ketika kita takut kepada Allah, justru kita dekat dengan Allah. Takut kita sama Allah, kita salat 5 waktu. Takut saya sama Allah, kata seorang wanita, dia tutup auratnya. Takutnya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mengharap melebihi harapan kita kepada Allah, tidak boleh mencinta melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna iyyaka na'budu. Nah, yang terakhir tadi, ayat ini berlepas diri juga. Maknanya adalah kita berlepas diri daripada seluruh kemampuan kita. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ini ayat kita minta pertolongan kepada Allah, tapi maknanya adalah kita berlepas diri daripada seluruh tenaga kita. Allah, kami ini tak mampu, yang mampu adalah Engkau. Yang mampu membolak-balikan, yang mampu merubah ini itu dan lain sebagainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kami diperintah hanya untuk berusaha saja. Nasta'id, minta pertolongan, mintalah kepada Allah
Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu Bapak Ibu dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknanya adalah kita hanya bertawakal kepada Allah, dan makna yang kedua adalah kita berlepas diri daripada seluruh tenaga, kekuatan, kemampuan kita kembalikan bahwa ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai di sini dulu, nanti kita akan bahas ke ayat berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan kami langsung bahas. Tapi barangkali ada yang mau didiskusikan, kami persilakan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi totalnya 4.900.000. Nah, mungkin Pak. Disampaikan ini yang tanpa hijab itu ada 4 tadi. Masalah belum 2 kan. Yang pertama tanpa dirugah dan kemudian tidak berdaya dengan mistik. Oke. Yang berikutnya kemudian pertolongan Allah pada masyarakat sepakat. Pertolongan Allah pada saat melintasi pikiran surat itu apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pernah dengar tidak dengan ayat-ayat atau hadis baginda Rasulullah yang menyebutkan angka 70.000? Banyak sekali ya. Hadisnya itu kalau kita himpun itu banyak sekali hadis dari baginda Rasulullah yang mengucapkan atau menyebut angka 70.000. Orang yang sering membaca surat Qul huwallahu ahad itu selepas salat, maka nanti ketika meninggal dunia dia akan, bukan selepas salat, tapi zikir hari-harinya dia baca Qul huwallahu ahad, itu nanti akan disolawati atau didoakan oleh 70.000 malaikat. Banyak angka 7, banyak angka 70, itu rupanya para ulama mengatakan bahwa angka 7 itu angka banyak. Sehingga kalau disebutkan ada 70.000 umatnya baginda Rasulullah yang akan masuk surga, walaupun kemudian baginda Rasulullah sebutkan masing-masing akan membawa 70.000 juga, ini artinya adalah banyak. Dan mudah-mudahan kita termasuk daripada yang banyak itu. Nah, siapa orangnya? Tadi kita sudah sebutkan 4 kalau tak salah Pak ya. Pertama, humul ladzina la yarqun, orang yang tidak menjampi-jampi, wala yastariqun, tidak minta dijampi-jampi, tidak datang kepada dukun, wala yatatayyarun, tidak menggantungkan nasibnya kepada hal yang terjadi, sesuatu yang terjadi. Itu tatayyur. Tadi yang kita contohkan kayak ada burung yang ke kanan atau ke kiri, atau kucing kita tabrak, atau masih banyak ya Pak orang Indonesia ada lagi jalan kemudian mohon maaf ada kotoran burung atau kotoran cicak. Oh, ini mau dapat rezeki ini katanya. Gimana? Ada dapat rezeki atau dapat petaka? Macam-macam lah gitu kan. Ada hal yang terjadi kemudian kita sangkut pautkan itu dengan takdir kita. Itu termasuk takdir. Yang ketiga, hanya bertawakal kepada Tuhannya saja. Itu yang paling penting. Sebetulnya yang 3 itu dijawab dengan yang 4 tadi. Bahwa kalau orang sudah bertawakal, maka dia tak mungkin tatayyur. Kalau orang sudah bertawakal, tak mungkin dia pergi ke dukun atau dia jadi dukun gitu kan. Oke, kemudian apa tadi Pak? Yang keduanya pertanyaannya? Lupa kan. Padang mahsyar, selalu ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, itu dari alam kubur. Orang yang bersedekah itu akan dilapangkan kuburannya, orang yang sering memudahkan urusan orang lain maka kuburannya juga akan dilapangkan, yang sering bersilaturahmi juga akan dilapangkan. Banyak Pak ya hadis-hadisnya tentang alam kubur. Kemudian dibangkitkan, ada padang mahsyar, sebelum padang mahsyar nanti ada haud namanya. Ada Kausar. Kausar itu telaga yang dikhususkan bagi umat-umatnya baginda Rasulullah yang akan masuk telaga Kausar. Siapa itu? Orang yang ada bekas-bekas air wudhunya gitu. Kita ini semuanya pernah berwudhu. Itu baginda Rasulullah. Air dari telaga Kausar. Barang setiap
seteguk itu lam yazma abadan. Dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya sepanjang perjalanan akhirat. Dan itu perjalanan pertama kita setelah kita dibangkitkan dari alam kubur. Baru setelah itu kita ke padang mahsyar. Di padang mahsyar banyak lagi hadisnya dari baginda Rasulullah. Ada kata di kita sebutkan orang yang mengumandangkan azan, lehernya akan dipanjangkan oleh Allah sehingga dia tak mungkin tenggelam dalam keringatnya. Ada lagi yang sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi pada hari padang mahsyar itu gitu kan. Salah satunya imam adil, imam yang adil. Ada orang-orang yang terpaut hatinya dengan masjid, pengennya pergi ke masjid terus cari kajian ke sana kemari. Ini mudah-mudahan ini kita bagian daripada orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang hatinya terpaut dengan masjid, pengennya pergi di masjid. Kemudian berikutnya ada sirat atau mizan. Mizan banyak lagi hadisnya. Siapa orang yang ingin diberatkan mizannya, timbangannya, sering-sering berzikir subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, kata baginda Rasulullah, tamla'anil mizan. Itu zikir dapat memberatkan timbangan. Ada lagi berikutnya, setelah di mizan, setelah ditimbang, ada sirat. Oh, sirat banyak lagi hadisnya. Termasuk berbakti kepada kedua orang tua, ada kendaraan khusus. Bersilaturahmi, ada kendaraan khusus. Yang paling cepat siapa? Yang jihad di jalan Allah. Syahid fisabilillah, meninggal dalam keadaan syahid, itu bagaikan kilat sampai ke depan pintu surga. Nah itu Pak ya. Jadi banyak sekali hadis-hadis dari baginda Rasulullah terkait kemudahan kita hidupnya nanti di akhirat. Dan itu paling penting yang harus kita cari Pak. Banyak orang menginginkan bagaimana sih caranya hidup nyaman, hidup nikmat di dunia ini sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah. Tapi lupa kita dengan bagaimana kita hidup nyaman di akhirat sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah. Doa juga kebanyakan kita ini, kami lah Pak ya, seringnya itu fokusnya ke dunia. Ya Allah, masalah ini belum selesaikan. Ya Allah, ini belum sembuhkan. Ya Allah, ini kurang banyakin gitu kan. Lupa urusan akhirat, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa selamat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Doa apa lagi untuk akhirat? Ada lagi Pak? Oh, itu harusnya kita lebih banyak doa akhiratnya dibandingkan doa dunia. Dunia 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun selesai. Tapi perjalanan akhirat panjang lagi. Dirunut aja Pak. Kalau kita sering lupa doa untuk akhirat, dirunut saja. Perjalanan akhirat pertama apa? Sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan sakaratul maut. Ringankan sakaratul maut. Setelah sakaratul maut apa? Di alam kubur, ya Allah lapangkan kuburanku. Setelah kuburan kemana lagi? Padang mahsyar. Ya Allah, mudahkan kami dalam hisab. Ya Allah, mudah-mudahan kami termasuk orang-orang yang bisa menikmati haudnya Rasulullah, telaganya Rasulullah. Setelah itu kemana lagi? Itu doakan. Lebih enak kayaknya. Dirunut itu ke perjalanan kita untuk jangan tiba-tiba minta surga saja kan, ya bagus juga sih. Rasulullah itu kadang memang seperti itu Pak. Ada Rasulullah itu doanya itu jawami'ud doa. Jawami'ud doa, doanya Rasulullah itu sudah syamil, mencangkup semuanya. Apa Rasul minta itu? Allahumma inna nas'alukal ula minal jannah. Ya Allah, saya minta surga yang paling tinggi. Udah, kalau mintanya surga yang paling tinggi dituruti oleh Allah, ya sudah. Perjalanan akhiratnya semuanya mudah. Kayak gitu saja Ustaz, boleh Ustaz? Boleh. Tapi lagi-lagi bahwa doa itu sebagai tabungan pahala kita juga. Semakin sering kita berdoa untuk akhirat, semakin dimudahkan oleh Allah perjalanan akhirat kita. Itu Bapak Ibu, ada lagi kira-kira pertanyaan? Masuk ke ayat berikutnya kayaknya satu ayat saja satu pertemuan ini Pak ya. Kalau bahas ke ayat berikutnya kayaknya agak ini nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, ini perjanjian antara diriku dan hamba. Lalu Allah kemudian bilang, silakan apa saja yang diminta, maka aku akan turuti. Yang diajarkan oleh Allah, permintaan yang diajarkan oleh Allah, permintaan yang mencangkup semua permintaan kita, Pak. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang bagaimana? Ya jalan setiap kali kita minta sesuatu, tunjukkan jalannya Allah. Allah pengen punya baju baru, tunjukkan jalan bagaimana caranya dapat rezeki itu. Ya Allah pengen punya kerjaan yang layak, tunjukkan jalannya. Ya Allah pengen punya ini, pengen punya itu. Ya Allah nanti pengen
tunjukkan jalannya, itu yang paling penting. Dan pangkal setiap doa kita ada pada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Lebih panjang lagi insyaallah nanti kita akan bahas pada perjumpaan yang akan datang. Kami rasa cukup Bapak Ibu ya. Masih panjang tapi izinkan kami Pak ya, nanti ada mau langsung pergi, ada undangan soalnya habis salat isyanya. Kami rasa cukup Pak ya, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan Pak? Tidak ada ya? Tidak ada, cukup. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Allahumma fiqh la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.